Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan tidak melupakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi video kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari materi minggu sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban Islam di dunia. Yuk kita bahas lebih rinci bersama-sama. Faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Kemarin kita bahas mengenai krisis politik. Pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah mengajukan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewah dan berorientasi duniawi saja. Pola hidup serakah, iri hati, ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhrawi menjadi gaya hidup para penguasa. Penguasa Islam telah menggunakan tangan besi dalam pemimpin. Ajaran Islam hanya dalam kehidupan nyata. Yang paling ironis saat itu adalah agar pemimpin ditaati secara mutlak, tidak boleh dibantah, dan harus dihormati. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi meskipun tidak adil. Kemudian faktor yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada tahun 565 Hijriah sampai 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutashim yang berkuasa saat itu tidak berdaya dan tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah, dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Kemudian faktor yang ketiga, terjadi disintegrasi umat Islam. Benih perpecahan dan disintegrasi sesungguhnya telah muncul di tubuh umat Islam sejak periode akhir pemerintahan Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Setelah Abbasiyah hancur, eskalasi konflik semakin memuncak secara akibat peradaban, perbedaan paham agama dalam aspek ideologis, teologis, dan berujung pada konflik geografis. Umat Islam mengalami perpecahan menjadi nation state kecil akibat kuatnya disintegrasi. Secara umum, di zaman akhir Abbasiyah, wilayah teritorial Islam terbagi dua, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Suriah, Irak, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusatnya. Yang kedua, bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusatnya. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur bersangkutan. Hubungan dengan khalifah hanya ditandai dengan pembayaran upeti. Akibatnya, khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk, tidak saling percaya di kalangan penguasa. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat memahami dari sejarah peristiwa kemunduran peradaban Islam di dunia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.